Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vita Sumawati Maulina Nurutami dengan 2021 0413 akan membahas mengenai pembentukan kata dan diksi. Pembentukan kata. Pembentukan kata itu dipengaruhi oleh kata dasar, kata serapan, dan kata imbuhan. Kata dasar merupakan kata yang sudah disesuaikan oleh EYD atau ejaan yang telah disempurnakan. Dalam bahasa Indonesia, proses pengimbuhan dilakukan dengan menggunakan beberapa imbuhan di antaranya. Yang pertama yaitu ada prefix atau awalan. Prefix atau awalan ini diikatkan di depan sebuah kata dasar atau bentuk dasar seperti ber, me, pe, per, ke, dan ter. Misalnya seperti bermain. Nah, diikatkan dengan kata dasar awal katanya yaitu main, menjadi bermain. Kemudian yang kedua ada sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran ini biasanya terikat dan diletakkan di bagian belakang. Misalnya an, i, kan, nya, man, wan, wati. Misalnya kayak seperti santriwati atau wisudawati. Untuk yang terakhir yaitu ada konfiks. Konfiks merupakan gabungan dari dua macam imbuhan atau lebih yang bersama-sama membentuk suatu arti. Contohnya mempercepat, persatukan, besarkan. Kemudian ada imbuhan asing. Nah, imbuhan asing merupakan jenis imbuhan asing yang diserapkan menjadi imbuhan dalam bahasa Indonesia. Contohnya ada kata multi. Nah, multifungsi ataupun multikultural gitu. Kemudian yang kedua kata anti itu bisa jadi anti radiasi, antiseptik, antivirus dan lain sebagainya. Kemudian infra itu misalnya infrastruktur. Kemudian ada contohnya seperti ekstrakurikuler dan lainnya. Kemudian ada imbuhan daerah. Imbuhan daerah merupakan jenis imbuhan yang berasal dari daerah yang diserap menjadi imbuhan bahasa Indonesia. Contohnya kata swa, itu swadaya. Panca, itu Pancasila bisa ataupun Panca Indra. Kemudian dasa, dasa itu dasawarsa. Ini kan berasal dari kata daerah. Panca kan berarti 5 ataupun dan lainnya gitu. Kemudian ada proses peluluhan. Dalam pembentukan kata, jenis imbuhan itu akan sangat berpengaruh dengan terbentuknya sebuah kata. Salah satunya yaitu imbuhan man dan pen. Hal tersebut terjadi karena mengalami proses peluluhan imbuhan men dan pen bertemu dengan huruf yang berawalan KTS ataupun P. Contohnya men ditambah dengan konsumsi, yaitu menjadi mengkonsumsi gitu. Terus yang kedua yaitu ada men plus kata pelihara, itu menjadi kata memelihara. Nah, sedangkan kata yang berawalan pen ditambahin kata konsumsi, maka jadinya pengonsumsi gitu. Dan seterusnya. Namun, selain kata yang diawali dengan keempat huruf tersebut, tidak mengalami peluluhan, kecuali imbuhan men dan pen bertemu dengan keempat huruf tersebut, tetapi terdapat dua huruf konsonan berurutan, sehingga keempat huruf awal tersebut tidak hilang. Misalnya contoh men sama bertemu dengan kalimat transfer, jadinya itu mentransfer. Jadi huruf yang diawali dari huruf T, S, maupun keempat yang tadi itu tidak hilang. Terus yang pen jadinya pentransfer gitu. Kemudian ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh penutur bahasa ketika sedang berkomunikasi. Misalnya kata bersinonim itu benar, sinonimnya betul. Terus besar, sinonimnya akbar atau dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada kata asing. Nah, kata asing itu efektif itu sama dengan berhasil guna atau berguna gitu lah. Nitrogen itu sama dengan zat lemas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kata umum dan khusus. Misalnya kata melihat itu sama aja dengan
menengok, menjenguk, mengintip, menatap, atau lainnya. Kemudian kata yang mirip itu ada intensif sama insentif dan lain sebagainya. Kemudian ada kata baku. Kata baku merupakan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contohnya, seringnya kita keliru, misal nulis apotik, itu yang benar sebenarnya bukan apotik, tapi apotek. Kemudian ada besuk, itu sebenarnya yang benar besok. Terus yang sering-sering pikir gitu kan, padahal sebenarnya yang betul atau yang baku itu pikir. Terus nomor itu nomor. Terus objek itu sebenarnya objek dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.